Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat pertama di bulan Syawal ini, kita masih diberikan kesehatan, sihah wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan sholat fardu Jumat sebagaimana biasa. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan teriring kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ta'zim dan ikraman kami kepada Abi Imam Syekh dan seluruh pengurus masjid, dan yang istimewa sekali kepada para jamaah yang dirahmati Allah. Kita telah berada di dalam bulan Syawal. Apabila kita melihat makna Syawal di dalam literatur kebahasaan, Syawal itu artinya adalah irtifa. Syawal itu artinya meningkat. Memang dikaitkan dengan meningkatnya suhu, karena orang Arab memberikan nama bulan terkait dengan fenomena alam. Ketika bulan Ramadan dikaitkan dengan suasana yang panas, suhu yang panas, maka Syawal ini panasnya meningkat, maka disebut dengan Syawal atau irtifa. Di sisi yang lain,
Bulan Syawal ini juga merupakan bulan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau yang terkenal untuk melaksanakan puasa 6 Syawal. Rasulullah mengatakan, "Man shama Ramadhana," barang siapa yang sudah menyelesaikan puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawalin, kemudian orang tersebut mengikutkan puasa yang sudah selesai dalam bulan Ramadan tersebut, sittan 6 hari min Syawalin daripada bulan Syawal, kasiyamid dahri, dia sama dengan berpuasa setahun. Oleh sebab itu kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam bulan Syawal ini salah satu ibadah utama adalah berpuasa juga. Sebagaimana ibadah utama dalam bulan Ramadan juga berpuasa. Bedanya adalah dalam bulan Syawal kita berpuasa 6 hari yang merupakan kelanjutan daripada ibadah puasa Ramadan. Sehingga dengan menyempurnakan ibadah Ramadan selama 1 bulan dan melaksanakan ibadah Syawal, puasa Syawal selama 6 hari, kita telah diberikan pahala oleh Allah kasiyamid dahri, sama dengan berpuasa setahun. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, di dalam beberapa masyarakat Islam ada tradisi yang berbeda dengan masyarakat Islam di Aceh atau di Indonesia. Misalnya kita melihat bagaimana tradisi masyarakat Tarim. Setelah bulan Ramadan, pada 1 Syawal mereka melaksanakan salat Idul Fitri, bersilaturahmi, dan kemudian pada 2 Syawal mereka sudah kembali berpuasa. Karena kondisi sosial dan formasi sosial masyarakat yang tinggal di sana memang seperti itu. Jadi 1 hari 1 Syawal itu tidak berpuasa karena memang diharamkan berpuasa. Setelah itu kembali suasananya seperti Ramadan. Jadi kegiatan masyarakat persis seperti Ramadan. Malam-malamnya hidup dengan i'tikaf, dengan tadarus, dengan qiyamul lail. Salat jamaahnya seperti biasa sebagaimana pada bulan Ramadan. Kegiatan di pasar juga seperti bulan Ramadan. Mereka berpuasa secara mutawaliyatan, secara berkesinambungan dari 2 Syawal hingga 6 hari. Baru setelah itu mereka melaksanakan silaturahmi dan sebagainya sebagaimana lazim dilaksanakan pada bulan Syawal. Nah, kondisi sosial yang seperti ini menciptakan suasana yang kondusif bagi ibadah. Sementara di kita, karena kondisi sosial kita berbeda, apalagi menjelang hari raya, kita sudah siapkan kue yang banyak. Kujai kue hirmohka. Sudah siapkan lontong dan sebagainya. Sudah siapkan nasi megang hingga seminggu. Sehingga suasana untuk berpuasa pada 6 Syawal ini tidak begitu kondusif. Pasar-pasar sudah buka seperti biasa. Kafe-kafe, kedai kopi buka lagi biasa. Sehingga kita terasing sendiri kalau kita berpuasa apabila tidak didukung oleh suasana sosial. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, dalam konteks ilmu sosial, kondisi sosial itu bisa direkayasa, bisa dibentuk. Sebagaimana orang Aceh dibentuk pada maghrib tutup kedai. Tidak ada kanun yang memerintahkan, tidak ada perintah hukum yang memerintahkan, maghrib tutup kedai. Tapi karena sudah menjadi peranata sosial, orang kalau maghrib itu tutup kedai. Tembayang yang kedai itu. Karena itu merupakan sebuah kebiasaan, sebuah peranata sosial yang sudah hidup selama berpuluh tahun di Aceh. Nah, oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, maka kita harus menjadikan bulan Syawal ini sebagai satu proyek percontohan. Adakah masjid-masjid di Kota Losmawe misalnya yang akan menjadikan pusat untuk pelaksanaan ibadah malam untuk bulan Syawal? Di situ diisi dengan i'tikaf, diisi dengan tadarus, diisi dengan pengajian-pengajian ilmu keagamaan sebagaimana pada bulan Ramadan yang lalu. Sehingga semangat jamaah dalam beribadah itu masih terjaga. Jadi hanalilang kedai kopi mandu. Tapi seandainya kita tidak menciptakan sebuah peranata sosial, yang peranata sosial tersebut mendukung suasana ibadah,
maka setelah Ramadan kita akan kembali dalam kehidupan normal yang duniawi. Jadi puasa-puasa Syawal tidak kondusif, tajak katupit uri je kopi. Di mana-mana orang tidak puasa. Sementara Nabi mengatakan bahwa berpuasa Syawal 6 hari itu akan memberikan efek pahala yang besar, yaitu qasiyamid dahri, sebagaimana berpuasa setahun. Nah, oleh karena itu saya meyakini bahwa ibadah-ibadah yang sifatnya publik seperti ini itu memerlukan dukungan sosial, memerlukan kondisi adat istiadat yang mendukung ibadah. Dan adat istiadat, tradisi, kebiasaan itu sesuatu yang bisa kita ciptakan, sesuatu yang bisa kita rekayasa, sesuatu yang bisa kita bentuk. Kita ingin membentuk kebiasaan baru, kita bentuk kebiasaan baru. Kedai kopi baru dunia Aceh. Jamun mana kedai kopi Aceh lagi ya? Kedai kopi Aceh, kedai kopi membangku-bangku. Dua, tip-tipek bak bite. Tetapi sekarang kedai kopi baru itu adalah tradisi baru. Masyarakat baru telah lahir dengan tradisi baru. Minum kopi dengan cara yang berbeda. Jamun minta je kopi sabau gayo. Ini sabau gelahut. Terjadi tradisi baru di dalam masyarakat. Itulah makanya kondisi sosial yang harus kita ciptakan adalah kondisi sosial yang mendukung bagi ibadah. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana suasana masjid, suasana kampung yang mendukung ini bulan Syawal. Di situ ada puasa Syawal yang merupakan kelanjutan daripada puasa Ramadan yang pahalanya sangat besar. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati Allah. Lalu apakah semangat pasang mundur, pasang surut dalam ibadah ini hanya terjadi di era kita? Tidak. Para sahabat juga mengalami hal yang sama. Sahabat ini hidup bersama dengan Nabi. Solatnya diimami oleh Nabi. Setelah solat mereka mendengar tausiah-tausiah Nabi. Mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Tetapi apakah mereka tidak mengalami pasang surut dalam ibadah? Dialami. Dan inilah yang kemudian dalam satu hadis Rasulullah mengatakan inna likulli amalin syirratan. Bagi setiap amal itu ada masa pasangnya, masa semangat. Semangat beribadah, semangat berjamaah, semangat berinfak, semangat membaca Al-Quran, semangat berzikir, semangat. Kita merasakan begitu syahdu, begitu semangat untuk beribadah. Ini kata Nabi, inna likulli amalin syirratan. Bagi setiap amal itu ada masa di mana kita bersemangat sekali. Wa fatratan, tapi itu juga ada masa-masa futur. Ada masa-masa malas. Bukan ketiga ada jamaah. Bukan karena fisik tidak memungkinkan, tapi disebabkan karena malas, karena enggan, karena rasa tidak ada semangat untuk beribadah. Nah, itu disebut dengan futur, disebut dengan rasa malas. Oleh karena itu Nabi mengatakan famangkanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla. Barang siapa yang ketika masa malas itu datang, dia kemudian melakukan hal-hal yang bid'ah, melawan hukum-hukum Allah, tidak lagi solat, tidak lagi beribadat, faqad dhalla, maka sungguh dia sesat. Wa tetruk masa be'a kata kebah mendung. Jamaah tidak dilaksanakan lagi, bahkan solat 5 waktu sudah mulai kita tinggalkan. Maka kata Nabi, itu sudah melakukan sesuatu yang bid'ah, faqad dhalla, orang tersebut bisa jatuh dalam kesesatan. Tetapi di sisi yang lain, famangkanat fatratuhu ila sunnati. Barang siapa yang ketika futur, ketika malas itu dia kembali kepada sunnah Rasulullah, faqad ihtada, maka sungguh dia terpetunjuk. Haik tak puasa setiminka haik tak puasa namuro, tak puasa berselang-selang. Karena berpuasa Syawal itu bisa dua metodologinya. Bisa mutawaliyatan, bisa mutafarriqatan. Mutawaliyatan artinya kita mulai hari Jumat ini, kemudian kita selesaikan 6 hari kemudian. Secara berturut-turut. Itu mutawaliyatan. Itu yustahabbu, itu disunnahkan seperti itu. Tetapi kalau kita tidak mampu, banyak kesibukan dan sebagainya, maka kita boleh berpuasa mutafarriqatan. Tak puasa 2 uro tapi yuk. Tak puasa si uro tapi yuk. Inilah yang dikatakan oleh famangkanat fatratuhu ila sunnati. Barang siapa ketika rasa malas itu dia tetap berpegang kepada sunnah Nabi, faqad ihtada. Dia tetap terpetunjuk. Burokan tak baca 7 surah, 1 juz 1 malam.
Sekarang mungkin tetap kita baca Al-Quran 5 lembar, 2 lembar, 4 lembar, tetap kita pertahankan. Jangan kita tinggalkan Al-Quran di rumah itu. Kita tutup sampai dengan Ramadan yang akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah. Manusia dalam beribadah itu ada 2. Pertama, ada yang merasakan halawatul ibadah. Merasakan manisnya beribadah. Ada yang tidak merasakan manisnya beribadah. Manisnya beribadah itu dapat kita rasakan pada 3 hal. Pertama, pada saat kita sholat. Yang kedua, pada saat kita membaca Al-Quran. Yang ketiga, pada saat kita berzikir. Ketika kita sholat, kita berasa begitu khusyuk. Kita merindukan sholat yang satu kepada sholat berikutnya. Selesai daripada sholat fardu, kita lanjutkan dengan sholat-sholat rawatib yang sunnah. Kita begitu cinta kepada sholat. Begitu kita sholat, kita seakan-akan beristirahat. Itu artinya kita sudah mulai merasakan halawatul ibadah, nikmat beribadah. Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Wahai Bilal, azanlah, istirahatkan kami dalam sholat. Karena sholat adalah tempat kita beristirahat. Karena di situ kita merasa rileks, di situ kita merasa enjoy, di situ kita merasa tenang. Tetapi apabila dalam sholat itu kita tidak merasakan ketenangan, tidak merasakan rasa istirahat, tidak merasakan rasa khusyuk, maka itu tanda-tandanya bahwa sholat kita itu tidak ada tanda-tanda diterima. Tidak ada manisnya. Tengok orang sirtuh roh, duartuh roh, lisribero dalam satu masjid, dalam satu lapangan. Tapi berapa orang yang bisa menghadirkan halawatul ibadah, manisnya dalam beribadah itu sedikit. Orang tinau dedang-dang, pikiran kan tinau. Kalau kita bisa membuat fikiran sebagai sebuah frekuensi telepon, mungkin kita pikir, ini yang kemari dalam masjid. Begitu banyak sekali cabang fikiran yang sedang berlangsung saat kita sholat. Maka Imam Ghazali mengatakan khusyuk itu merupakan rukun sholat. Karena aqimis shalah li zikri, kata Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tetapi begitu kita sholat dan pikiran kita tidak mengingat Allah, maka kita sedang berada di luar. Kata Al-Ghazali, kita sedang menggigau, sedang berkomunikasi dengan cara menggigau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak merasakan halawatul ibadah, nikmatnya dalam beribadah. Demikian juga dengan halawatul ibadah fil Quran. Orang yang sudah merasakan nikmat dalam membaca Al-Quran, dia akan merindukan terus membaca Al-Quran. Dia akan menamatkan satu kali tamat, dilanjutkan dengan tamat berikutnya, dilanjutkan dengan tamat berikutnya. Dia akan merasa tenang ketika dia sudah memegang Al-Quran dan sudah membaca Al-Quran. Itu orang tersebut sudah mulai merasakan halawatul ibadah fil Al-Quran, kemanisan ibadah pada saat membaca Al-Quran. Kita bisa ukur. Kita tanya, kutrik ada baca Quran, nah merasa mameh ada baca Quran. Ketika kita sudah mulai merasakan kerinduan pada Al-Quran, kerinduan pada bacaan Al-Quran, kita sudah mulai merasakan manisnya Al-Quran. Tetapi begitu bulan Ramadan kita tutup Al-Quran, kita simpan Al-Quran di lemari kita, di masjid-masjid Al-Quran sudah disimpan kembali dalam lemari dan tidak ada yang membukanya, maka kita sedang berada pada posisi tidak sedang merasa manisnya ibadah membaca Al-Quran. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, apabila kita tidak merasakan manisnya ibadah, fa'lam anna babaka mu'allaqun, sesungguhnya pintumu sedang terkunci. Kita sedang tertutup dengan Allah. Kita tidak sedang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babaka mu'allaqun, inna babaka mu'allaqun, sesungguhnya pintumu sedang tertutup, sedang terkunci. Nah, oleh karena itu para ulama merumuskan bagaimana supaya kita mencapai halawatul ibadah. Yang pertama adalah tarkul suhbatil fasiqin. Apabila kita ingin mencapai halawatul ibadah, halawatul shalah, halawatul Al-Quran, halawatul zikri, manis dalam ibadah salat, manis dalam ibadah membaca Al-Quran, manis dalam ibadah berzikir, tarkul suhbatil fasiqin, pertama tinggalkan bersahabat dengan orang-orang fasik.
Tinggalkan bersahabat dengan orang-orang fasik. Wa musahabatus salihin, dan mulai bersahabat dengan orang-orang salih. Apabila kakendo ibadah yang menempat orang salih, mulai datang futur, datang rasa malas, maka datanglah ke majelis ilmu di mana di situ orang-orang saleh berkumpul. Musahabatus salihin, bersahabat dengan orang-orang saleh itu akan mendorong kita untuk merasakan manisnya beribadah. Yang kedua, kata para ulama, ijtinabuz dzunub, menghindari dosa. Karena barang siapa yang memiliki dosa, bahkan bercita-cita sedikit saja untuk berbuat dosa, nalang pikiran untuk tak berdosa, untuk melakukan maksiat, maka kita akan kehilangan halawatul ibadah. Kita akan hilang rasa manis beribadah. Mesti ketanya yang kau Tuhan, menteng tingat kepada romansa masa remaja. Tingat kenangan masa lalu seakan itu begitu menggembirakan. Tingat pernah hubungan dengan urineng dan segala macam. Muncul pikiran seakan-akan itu begitu indah dan begitu manis. Kita sedang tidak bertobat dari dosa masa lalu kita. Seakan-akan kita ingin kembali hal itu terjadi pada masa kita tua. Seakan-akan kita ingin mudah kembali mengulang fenomena dan peristiwa tersebut. Itu adalah merupakan cita-cita untuk maksiat. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, cita-cita saja untuk maksiat itu dapat menghilangkan halawatul ibadah. Apalagi sudah maksiat. Kemudian yang ketiga, tarkur ridan nas wa qulul haq. Meninggalkan ridha manusia dan berkata yang benar. Kadang-kadang hanya untuk menyenangkan kawan kita berdusta. Kita mengatakan memuji dia sesuatu yang tidak ada. Tapi jawabannya dengan sesuatu yang tidak benar. Hanya karena kita ingin mencari ridha manusia. Hanya karena ingin mendapatkan manusia senang kepada kita, kita tidak mengucapkan kata-kata yang benar. Dan pada saat itu kita akan kehilangan halawatul ibadah. Rasa manis dalam beribadah. Nyom, pulang karab pilkada. Orang kan berkunjung kepada orang-orang salih. Tapi bukan dengan tujuan mendapatkan nur ibadah. Bukan. Tapi tujuan adalah seperti disebut dalam kitab Al-Ghazali, talabul manzilah fi qulubin nas, mencari tempat dalam hati manusia. Bahkan nak kunjung ulama, difoto bersama dan kemudian diposting atau disebar di media supaya mendapat perhatian orang, oh ini orang baik. Maka itu tidak ada artinya. Karena ketika kita berkumpul dengan orang saleh, kita beribadah dengan tujuan mencari manzilah fi qulubin nas, dalam mencari tempat dalam hati manusia, maka kita telah kehilangan halawatul ibadah. Dan yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tarku halawatid dunia. Supaya kita mencapai halawah dalam ibadah, manis dalam beribadah, maka kita tinggalkan manisnya dunia. Kalau kita masih manis dengan harta, masih manis dengan kehidupan dunia, maka tidak mungkin kita bisa mencapai kemanisan, rasa gemar, rasa indah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita pada bulan Syawal ini. Bagi yang bisa berpuasa 6 hari berturut-turut, laksanakan. Bagi yang mungkin kesibukan waktunya dengan kerja, dengan pekerjaan dan lain sebagainya, puasalah secara mutafarriqah, secara selang-seling. Mudah-mudahan kita melaksanakan sunnah Rasulullah untuk melaksanakan puasa Syawal sebagai kelanjutan daripada ibadah puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.